Teman-teman udah siap gak sih dengerin pemateri kedua? Yes. Dan pemateri ini sama-sama alumni SMA 3 gak sih? Wah, iya gitu teh. Dan dia ini udah jago banget deh di segala bidang gitu, kayak keren Dengar-dengar banget. ini akangnya jago matematika ya teh? Yes, dan dia tuh sering ngait-ngaitin soal matematika dengan kedokteran. Keren banget ya sih? Keren banget sih. Emang ya alumni SMA 3 tuh kece parah. Tadi udah Dokter Rudi, sekarang Kang Mulki. Ya, semoga ya kita sebagai penerus-penerus SMA 3 bisa kecipratan ya, pinter-pinternya. Sekarang kita langsung aja yuk sambut. 1, 2, 3. Kang Mulki. Ya, halo semuanya. Halo Mulki. Ya, seneng banget nih bisa ketemu teman-teman semuanya di sini ya. Iya Kang, ikut seneng Kang. Oke. Boleh Kang? Apa mau perkenalan dulu? Apa mau langsung ke pemaparan materi aja Kang? Langsung aja mungkin ya. Oh ya boleh. Oke, aku untuk teman-teman seperti tadi, nanti boleh ya pertanyaannya diajukan di akhir. Ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawabnya. Oke, aku share screen dulu ya. Oke Kang. Jangan lupa siapin lagi buku catatan dan pulpennya ya, karena materinya juga bermanfaat banget deh. Yes, benar banget. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah Kang, sudah Udah Kang. Ya. Oke. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sebenarnya aku nggak gimana-gimana banget sih sebenarnya. Cuman diminta buat pengenalan gambar dan pengenalan lebih dan riset aja ya sebenarnya. Tapi aku yakin buat teman-teman semua di sini udah jago banget nih tentang olimpiade kayak gimana, riset kayak gimana. Wah, pasti udah. Aku yakin udah jago banget. Udah jago banget lah, aku yakin banget. Mungkin kalau pengenalan aku sendiri sih mungkin pengenalan dari aku sendiri sebenarnya aku sekarang alumni SMA 3 angkatan 2016. Apalagi ya, sekarang bukan kuliah sih, seringnya baru lulus kemarin dari FK 4 sarjana kedokteran tahun 2020 kemarin bulan September, dan sekarang lagi nunggu buat koas nanti bulan Februari tahun 2021 gitu. Oke, mungkin pengenalannya dulu, mungkin teman-teman udah gak asing kali ya dengan OSN ini. Jadi Olimpiade Nasional itu mungkin bisa dibilang sebagai ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Siswa mengikuti Olimpiade Sains Nasional ini adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi dan adalah siswa terbaik dari masing-masing. Jadi Olimpiade ini atau OSN ini kan sebenarnya udah ajang yang bergengsi banget ya. Atau enggak mungkin bisa dibilang sekarang namanya KSN. Kalau nggak salah udah ganti nama jadi KSN. Soalnya aku udah lama banget nggak update OSN atau KSN. Nah, jadi tingkatnya ada apa aja sih? Tingkatannya ada sekolah, dari kecamatan atau gugus, tapi ini khusus untuk SD. Kalau nggak salah, kalau yang aku ingat, dari sekolah itu langsung ke tingkat kota untuk yang SMA gitu. Mungkin kan sekarang kan teman-teman di tingkat SMA ya berarti ya, untuk yang ikatan Olimpiade gitu. Dari sekolah langsung ke tingkat kota, nah dari tingkat provinsi, nasional, internasional. Nah, diambilnya berapa sih diambilnya? Diambilnya adalah sebenarnya tergantung masing-masing sekolah ya. Bisa aja seingat aku waktu dulu aku cerita pengalaman aku aja kali ya. Pengalaman aku itu dulu tuh dari sekolah itu diambil 3 kalau nggak salah. Diambil 3 untuk ke tingkat kota. Dan dari tingkat kota itu bakalan diambil beberapa, kadang 10, kadang 6, kadang berapa gitu. Dan kalau dari provinsi, itu melalui peringkat nasional teman-teman ke nasionalnya. Jadi misalkan nih, provinsi di nasional itu nanti teman-teman akan ada 99 peserta. Tingkat provinsi itu kayak gimana sih diambilnya ke tingkat nasional. Nanti bakalan diaiknya secara nasional nih. Bakalan diambil. Jadi teman-teman udah ngisi misalnya soal-soal di tingkat provinsi. Udah ada nilai-nilainya tuh kan ya. Udah ada nilai-nilainya. Sekian berapa gitu misalnya. Nah, nanti bakalan diambil 66 terbaik dulu. Baru setelah itu bakalan diambil 1 terbaik di masing-masing provinsi. Dari tingkat nasional akan diambil 30 medalis, 30 juara, yaitu 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Dan internasional itu berarti tergantung masing-masing pelatihannya.
pelatnas atau pelatnas pelatihan tingkat nasional. Itu tuh ada dari ya IMO kayak International Mathematical Olympiad atau IBO Biology Olympiad, IPO International Physical Olympiad dan lain-lain itu ada tingkat-tingkatan pelatnasnya. Sebenarnya aku kurang tahu banget sih untuk masuk internasional tapi intinya seperti itu. Mungkin ini pengenalan dulu aja kali ya. Gitu. Nah, kalau riset tuh apa sih? Kalau riset atau penelitian, ini tuh aku ambil di suatu sumber, katanya sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Nah, 3 ini nih yang harus teman-teman apa namanya? Yang harus teman-teman apa ya istilahnya? Yang harus teman-teman ingat kalau riset itu adalah selalu aktif, selalu tekun, dan selalu sistematis. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menemukan dan menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta yang ada. Biasanya penyelidikan tekstual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Jadi misalnya riset ini menemukan sebuah solusi, solusi itu bisa dipraktikkan. Tahapannya ada apa aja sih? Dimulai dari masalah. Nah, ini cerita dari apa ya namanya? Cerita dari riset aku pas zaman opsi atau Olimpiade Pilkada Siswa Indonesia. Jadi dulu tuh aku tuh sering mikir nih, aku kan bidangnya matematika ya teman-teman. Jadi dulu tuh emang aneh banget sih, tiba-tiba dari matematika masuk FK, tapi ya adalah itu mah nanti lagi. Tapi aku tuh bidangnya matematika. Jadi pas zaman opsi dulu atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia semacam OSN-nya lagi, tapi di bidang riset, aku tuh sering mendengar masalah-masalah di SMA 3 nih kayak, waduh kenapa sih pelajaran matematika tuh susah? Kenapa sih susah banget ya? Bisa nggak sih bisa lebih gampang lagi gitu? Nah, dari situ tuh aku tuh mendengar suatu yang namanya Hamming code. Hamming code itu adalah suatu kode, intinya suatu kode informatika gitu, yang intinya waktu itu aku coba bareng sama teman aku dari teknologi, bidang teknologi kayak kira-kira bisa nggak ya bikin bareng-bareng matematika sama teknologi ini digabungin nih, digabungin buat mempermudah teman-teman yang lain belajar matematika kayak gitu. Nah, waktu itu kita pilih suatu bukan teori apa ya, suatu materi yang cukup sulit yaitu tentang bilangan biner atau bilangan biner ini bisa dihubungin sama apa namanya? Bilangan berpangkat eksponensial. Eksponensial itu kan sebenarnya termasuk cukup sulit ya. Emang sulit sih semua sih matematika. Tapi memang eksponensial itu cukup sulit. Yang aku dengar dari teman-teman aku adalah waktu itu adalah, duh multi eksponen itu sulit, eksponen itu sulit gitu. Nah, jadi aku gabungin antara teknologi sama eksponensial itu. Muncullah suatu ide penelitian, kira-kira gimana ya? Makanya itu muncul ide penelitian, wah berarti idenya harus mulai dari apa ya namanya ya, membuat si eksponensial ini menjadi lebih mudah ke teman-teman yang lain. Gimana caranya nih? Caranya adalah waktu itu, dulu kan pernah ya ada, kalau nggak salah pas aku zaman SD tuh, pernah ada suatu, eee, permainan kartu yang dia tuh bisa nebak angka. Misalnya kita pikirkan suatu angka, misalkan ada kartu-kartu nih, kumpulan kartu-kartu, ada 6 kartu. Misalnya kartu yang pertama tuh ada angka 0 sampai 1 sampai sekian, terus yang kartu kedua ada angka 0 atau angka berapa, kartu ketiga ada angka berapa. Nah, dari situ tuh ternyata bisa dihubungin sama bilangan biner, teman-teman. Dan nah, mulai dari situ muncul ide penelitian kayak wah kayaknya bisa dihubungin sama bilangan biner. Makanya dari situ aku sama teman aku yang dari teknologi itu bikin suatu media pembelajaran yang dimana itu tuh intinya adalah membuat teman-teman yang sulit untuk eksponensial tadi menjadi lebih mudah mengerti eksponensial seperti itu. Nah, dengan menggunakan medianya adalah kartu-kartu tadi. Jadi misalnya ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Nah, dari situ teman-teman dari yang belajar itu nanti akan memikirkan suatu angka dan nanti akan ditebak langsung sama sama si mesinnya sendiri, sama si gamenya sendiri gitu. Jadi kita bikin sebuah game gitu. Nah, kayak gitu deh penelitiannya. Nah, solusinya adalah sebuah game tadi. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin langsung tips and trick aja. Sebenarnya tips and trick yang aku bikin ini sebenarnya ini termasuk apa ya? Termasuk ke dalam pengalaman aku selama Olimpiade tuh berarti aku dari SD udah berapa lama ya? Udah sekitar 10 tahun atau 11 tahun lah. Dan bidangnya
Dan yang aku pelajari selama ini adalah temukan bidang yang diminati dan dikuasai. Jadi harus Olimpiade itu kan sulit ya. Aku yakin Olimpiade itu sulit banget, parah. Apalagi ya semuanya sulit lah gitu. Aku yakin matematika, mau fisika, mau kimia, biologi, astronomi, semuanya pasti sulit gitu. Masing-masing bagusannya masing-masing. Nah, harus ditemukan bidang yang diminati dan dikuasai oleh masing-masing teman-teman. Kalau nggak minat ya susah gitu. Kalau dikuasai ya sebenarnya bisa sih nanti belajar lagi. Tapi yang pasti harus minat dulu nih, harus minat banget sama pelajarannya. Contohnya kayak aku karena aku minat sama matematika, jadi aku selalu di matematika dari SD matematika, SMP matematika, SMA matematika. Kayak gitu. Terus yang kedua, yang pastinya adalah kerjain nih latihan soal dan ulangi materi setiap hari. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa sih? Soalnya setiap materi itu kan beda-beda ya. Maksudnya untuk teman-teman bisa untuk teman bisa berprogres itu berarti teman-teman harus mengulangi materi setiap hari. Karena mungkin di saat teman-teman tidak belajar untuk Olimpiade, mungkin ada teman-teman yang lain yang belajar lebih banyak daripada teman-teman gitu. Dan apalagi latihan soal ini penting banget untuk melatih karena Olimpiade itu sepengalaman aku apa ya namanya ya, si soalnya itu selalu dirubah-rubah, konsepnya selalu berubah, dan makanya latihan soal itu penting banget untuk melatih ide konsep tersebut gitu. Lalu yang ketiga, ikuti lomba-lomba di luar OSN sebagai ajang latihan. Nah, ini pasti banget soalnya kenapa lomba-lomba di luar OSN itu biasanya lebih mudah daripada yang di OSN kayak gitu. Dan juga sekalian juga buat melatih teman-teman kayak belajar juga. Dan lalu bertanya dan belajar kepada yang ahlinya pastinya ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, jangan ya udah dibiarin aja gitu. Guru teman-teman, ke teman-teman yang apa ya, ke teman-teman yang lebih jago juga nggak apa-apa kok. Jangan sungkan aja, tanya aja gitu. Gitu. Nah, kalau riset itu yang aku pelajari selama ini adalah up to date. Up to date apa sih maksudnya up to date? Adalah up to date ke pelajaran kok ke pelajaran sih, up to date ke berita yang terbaru saat ini, up to date ke berita yang terbaru saat ini. Karena biasanya contohnya nih, kan lagi booming COVID ya sekarang ya. Nah, pasti COVID ini lagi banyak banget yang baca teliti dari COVID nih, kayak gitu maksudnya. Kalau baik membaca nih, banyak membaca ini karena teman-teman butuh banyak banget referensi dan pengetahuan baru nih untuk riset. Makanya diharuskan banyak membaca, baik dari jurnal atau referensi ataupun majalah-majalah ataupun buku-buku yang teman-teman minati. Lalu praktekkan lingkungan sekitar. Nah, maksudnya apa sih? Contohnya tuh, aku tuh pernah yang kayak tadi aku nih memperhatikan lingkungan sekitar tuh kayak mungkin kok eksperensial susah ya gitu. Nah, seperti itu salah satunya. Atau enggak ada lagi salah satunya teman aku tuh ada yang kehabisan power bank. Terus waktu itu aku mikir, oh kira-kira bisa nggak ya bikin power bank tapi pakai tenaga surya kayak gitu. Itu contohnya untuk menaikkan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar kita juga bisa jadi suatu apa ya, suatu ide riset gitu. Kan nemuin ide riset itu susah banget ya. Tapi kadang biasanya itu tuh ada di lingkungan sekitar kita gitu. Gitu. Terus yang keempat, jangan takut salah atau takut gagal. Nah, itu nggak boleh banget. Soalnya pasti aja karena kebanyakan tuh yang mau mulai riset itu adalah dia takut salah. Kayak Kang Mulki aku takut salah, takut gagal nanti pas penelitiannya misalnya gitu. Takut gagal, takut takut gimana gitu. Takut nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya itu nggak apa-apa. Karena ini kan namanya juga penelitian ya, namanya riset. Riset tuh menemukan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Makanya kita nggak boleh jangan takut salah atau takut gagal gitu. Lalu yang kelima sama bertanya. Bertanya itu selalu hal yang penting karena kalau apa ataupun apalagi riset tuh suatu yang istilahnya apa ya? Istilahnya tuh kita nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kita tuh harus baik cari referensi dan juga kalau masih kita bingung kita tanya ke ahlinya gitu. Misalnya ke ahli kedokteran lah atau ke ahli matematika lah kayak gitu. Dan yang terakhirnya penting banget tuh tekun, rajin, dan giat. Soalnya riset ini lama dan panjang banget ininya. Sebenarnya tergantung riset teman-teman sih kayak gimana. Tapi sepengalaman aku, bahkan aku aja yang opsi itu selama setahun gitu atau 6 bulan gitu aku memulainya gitu. Itu kan lama banget ya, 6 bulan setahun itu. Ini itu harus dimulai dengan tekun, rajin, dan giat. Kayak gitu.
Nah, ini pengalaman aku aja sih, pengalaman bahwa apa ya namanya ya, bahwa sesuatu itu kan sebenarnya aku tuh sudah cukup banyak prestasi. Ya nggak sombong juga sih sebenarnya, tapi maksudnya udah cukup banyak prestasi. Kayak medali perak Olimpiade OSN Matematika 2019 tahun 2009, lalu medali perunggu OPSI tahun 2008. Cuman pengalaman aku di sini adalah bahwa semuanya itu tidak bisa tidak apa ya, dimulai dari bawah gitu. Contohnya lomba pertama aku tingkat terakhir. Lalu yang kedua OSN tingkat sekolah aku peringkat 10 pas zaman SMA pas-pasan. Lalu yang ketiga, riset pertama kali aku dipermalukan banget di depan juri. Itu benar-benar parah banget lah gitu. Bahwa teman-teman intinya jangan takut gagal, dan semuanya pasti teman-teman yang baru memulai juga jangan langsung kayak waduh aku kayaknya nggak akan bisa gitu. Pasti bisa kok. Dan semuanya juga emang nggak ada yang namanya apa ya, nggak ada yang namanya langsung gitu. Jadi teman-teman harus selalu tekun, giat, dan latihan gitu. Gitu. Nggak ada yang namanya kayak langsung langsung juara 1 lah atau juara sekian lah gitu. Gitu. Udah dari aku sekian, terima kasih. Mungkin gitu aja kali ya. Aku cuma sharing pengalaman aja dari aku seperti apa dan yang aku tahu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke deh Teh Gin. Terima kasih untuk Kang Mulki. Untuk teman-teman yang mau bertanya seputar riset nih dan Olimpiade, boleh langsung di chat aja. Seperti tadi. Ini bakal bermanfaat banget gak sih Teh buat kegiatan riset yang bakal kalian lakuin nanti? Iya, dan buat OSN juga loh. Iya, Kan benar kita banget. mau OSN nih. Iya. Kang Mulki boleh langsung bertanya nggak? Boleh Ibu, silakan. Kang Iya, Mulki, boleh. menarik Iya, banget. Ibu. Hai Mulki, menarik sekali anak pinter datang di sini. Pertanyaannya Amin, insya dia Allah. dibilangnya gini, oh, aku sih banyak suka ada apa tuh? Ada prestasi gitu ya, bukannya nyombong dan sebagainya. Mulki bukan orang sombong, cuma pertanyaan saya jadi begini, boleh nggak sih orang yang tidak berprestasi ikutan juga dalam Science punya ide-ide gila seperti itu? Karena masalah dipermalukan, jangankan orang pinter, yang bodoh juga banyak yang dipermalukan. Oke, pertanyaannya sangat simpel, boleh nggak orang-orang yang tidak berprestasi, ya, tidak ranking, ikut join dalam punya ide-ide seperti ini? Karena berdasarkan apa tuh penelitian, tidak semua orang-orang pintar juga jadi established, jadi pemimpin dunia ini. Makasih Kang Mulki. Iya, sama-sama Bu. Ini langsung aku jawab aja ya. Boleh langsung Silakan. jawab, Kang. Oke, terima kasih Bu, pertanyaan ini bagus banget ya. Buat teman-teman pasti ini boleh banget, parah sih, boleh banget. Yang namanya riset itu atau penelitian itu nggak ada yang namanya orang bodoh atau orang pintar atau aku ini banget ya. Orang tidak pintar atau orang pintar, apa ya namanya ya? Itu apa ya namanya istilahnya ya? Orang orang pintar tuh atau orang tidak pintar tuh itu nggak ada perbedaannya kok sama sekali. Maksudnya ide-ide itu pasti akan muncul di semua orang gitu. Semua orang pasti punya ide yang berbeda-beda gitu. Dan pasti teman-teman yang istilahnya kayak, aduh aku nggak berprestasi nih berarti aku nggak boleh ikutan gitu. Enggak kok, boleh banget sebenarnya. Bagi kalau teman-teman yang paling penting di sini adalah minat dan niat teman-teman di sini untuk mengikuti riset dan olimpiade. Gitu. Oke. Apakah terjawab Bu pertanyaannya? Ya, soalnya Kang Mulki banyak yang nggak ikutan Science Camp karena mereka berpikir itu kan untuk orang-orang yang baru rumus, katanya gitu. Waduh, sayang banget Ibu padahal. Iya kan sayang. Ini kan untuk pengembangan diri ya kan? Iya. Oke, mungkin ada trik-trik tertentu dari Kang Mulki supaya kita punya apa ya? Semangat, motivasi agar yang biasa pun boleh kok ikutan gitu loh. Ayo Kang Mulki.
Kalau tips and trick sih sebenarnya nggak banyak juga ya kalau yang saya temukan. Paling sebenarnya hanya dengan niat sih, hanya dengan niat juga sebenarnya sudah cukup. Dan yang jadi masalah tuh kan sebenarnya mereka tuh suka minder kayak kira-kira enggak ya. Kita sebenarnya untuk memotivasi itu adalah untuk memotivasinya adalah dengan seperti apa ya? Memotivasinya adalah dengan bilang bahwa penelitian itu panjang loh, penelitian itu rame loh, penelitian itu riset tuh rame loh. Kalau misalnya kita punya niat gitu. Gitu. Oke. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya dari 23, 22 ataupun peserta pembimbing dari 22? Boleh teman-teman kalau ingin bertanya langsung aja di kolom chat. Oh ya, Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand juga ya. Mungkin mau bertanya seputar kiat-kiat riset gitu ya. bisa. Atau mungkin mau nanya nih, Kang Mulki punya nggak sih ide riset yang Yang gimana, Teh? yang gimana ya Teh? Boleh nanya lagi nggak? Oke, jadi Boleh, Bu. sama MC-nya. Ini Kang Mulki itu kan jago banget kalau sudah memunculkan bagaimana menghitung sesuatu sehingga akhirnya sebuah riset. Dia kemarin dalam medical science juga gitu. Dalam medis apa tuh menang ya dulu tuh Mulki ya bareng dengan siapa perempuan tuh lupa lagi. Oke. Sama Dea, Bu. Sama dia betul. Dia yang di wali kelas ibu ya. Oke. Di situ saya punya saya masih ingat ketika Michael Jackson ya kan perhitungan dia meminum obat akhirnya dia disebut orang yang bunuh diri disebabkan dia overdosis seperti itu. Ada perhitungan matematis tersendiri yang kemudian masuk pada medikal yang kemudian diteliti akhirnya disebutkan muncullah sebuah kesimpulan bahwa Michael Jackson bunuh diri karena sebuah overdosis. Padahal hitungannya diambil dari hitungan matematika. Oke, kemudian dari teman-temannya dari Kang Mulki juga pernah berhitung juga tentang bagaimana sebuah kecepatan dalam apa tuh spreadnya sebuah pandemi, misalnya seperti itu, seperti halnya yang terjadi pada masa ini ketika pandemi di Indonesia begitu cepat dan sebagainya, itu perhitungan angka ya. Begitu pula dengan kakak kelasnya yang Kang Rizal Panji, ya gara-gara matematikanya jago, akhirnya dia menjadi seorang yang startupnya jago banget. Nah sekarang idenya adalah ini ceritanya kan triggernya berbicara tentang masa pandemi nih Kang Mulki. Bagaimana matematika mampu memecahkan permasalahan pandemi ini? Gitu aja deh. Untuk semua bidang, baik itu di fisika, di matematika, di bahkan sosial sekalipun. Silakan Kang Mulki, mungkin ada ide. Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya saya juga belum terlalu menilik tentang pandemi ini, karena pandemi ini kan sebenarnya penyakit baru ya, penyakit baru dalam hal penyakit baru di mana COVID ini bahkan obatnya masih belum ditemukan, vaksinnya masih diambang batas lah seperti itu. Dan sebenarnya kalau mungkin di bidang matematika ya sudah gitu. Sebenarnya sudah Ibu sebutkan tadi juga bahwa memang kita bisa yang saya tahu bahwa karena saya belajar epidemiologi juga, sebuah perhitungan di kedokteran bahwa itu tuh bisa menghitung bisa menghitung suatu equilibrium antara atau semacam ambang batas antara kecepatan pandemik dengan antara kecepatan pandemik dan juga dengan kesiapan antara obat-obatan dan juga dengan kesiapan antara jumlah perawat dengan pasien seperti itu. Jadi kita bisa melihat
kita bisa melihat grafik epidemiologi dari pandemiknya seperti apa, dan juga kita bisa melihat grafik dari kesiapan dokter perawatnya seperti apa. Nah dari situ kita bisa sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sih caranya untuk menurunkan si grafik pandemik ini agar bisa sesuai dengan kapasitas dokter dan perawat. Nah caranya bagaimana? Nah itulah yang dilakukan oleh Menteri sekarang, seperti adanya protokol kesehatan dari sosialnya, seperti adanya bantuan medis, dan makanya disuruh 3M itu yang pakai masker, sekarang 4M ya, pakai masker, jaga jarak, lalu aku lupa, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, ya pokoknya yang seperti itu tuh untuk menurunkan si grafik pandemik itu agar sesuai dengan kapasitas perawat dan kapasitas dokter saat ini, karena kebetulan dokter dan perawat saat ini tuh sebenarnya jumlahnya termasuk sedikit, sehingga dan pandemik di sini sangat banyak, makanya dibutuhkan penurunan grafik seperti itu. Nah mungkin seperti itu Bu dari saya. Oke, keren banget. Silakan yang lainnya, pasti anak-anak punya pertanyaan juga. Oke, udah ada nih yang nanya dari Jingga. Assalamualaikum, saya Jingga, 10 MIPA 1, izin bertanya. Kalau menurut Kang Mulki, kita penting nggak sih untuk punya target pencapaian? Seberapa penting target itu memengaruhi keberhasilan kita? Apakah berpengaruh juga pada mental juara seseorang? Terima kasih. Oke, buat Jingga, makasih ya pertanyaannya, bagus banget pertanyaannya. Untuk punya pencapaian menurut aku penting soalnya menurut aku penting untuk memperhatikan bahwa kita sebenarnya bisa sejauh apa sih target kita gitu. Contohnya kayak aku dulu menargetkan untuk nyampe tingkat nasional atau nyampe tingkat provinsi misalnya. Dan seberapa benar kita mau keberhasilan kita, sebenarnya target itu tergantung kitanya juga, apakah akan mempengaruhi keberhasilan kita atau enggak. Tapi sepengalaman aku adalah kebanyakan enggak, karena aku orangnya males juga. Tapi tergantung masing-masing orang, jadi jangan malas ya teman-teman ya. Intinya jangan malas juga. Dan apakah berpengaruh juga pada mental juara seseorang? Oke. Bentar, berpengaruh juga pada mental juara seseorang. Bisa berpengaruh juga karena apa ya namanya ya? Karena ini kan ada target ya namanya ya, ada target. Berarti itu juga bisa apabila kadang kalau misalnya kita nggak mencapai target atau setelah mencapai target, itu bisa berpengaruh ke mental kita juga, kayak, kalau misalnya nggak kecapai ternyata kita bisa berpikir bahwa kita nggak berguna, bukan nggak berguna apa ya, kita nggak berhasil atau apa gitu. Nah itu juga bisa berpengaruh ke mental juara juga, jadi kayak mental juaranya menurun lah atau seperti apalah gitu. Nah tapi oleh karena itu mungkin aku sarankan agar tidak mental juaranya menurun adalah bahwa selalu diinikan bahwa kita tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu untuk gagal gitu. Kita tuh nggak apa-apa untuk gagal di saat-saat awal, atau nggak apa-apa untuk gagal sekarang. Yang penting nanti kita bisa juga berhasil lagi di kedepannya gitu. Oke, benar banget ya Kang. Jangan takut gagal intinya, dan pokoknya kalau udah gagal tetap bangkit lagi gitu. Iya, Kang, aku mau nanya deh. Boleh. Kan kita sebentar lagi kelas 11 ini bakalan ada RBL gitu ya, Kang. Nah, dan riset itu kebanyakan kan kita harus baca, harus nyari-nyari tahu. Dan kelas 11 tuh biasanya sibuk ya, ada banyak kesibukan. Nah, gimana sih Kang biar kita tuh tetap semangat baca, tetap bisa mencari hal-hal baru gitu Kang yang bisa dijadiin bahan riset. Itu tuh gimana sih Kang? Gimana ya? Sebenarnya kalau masalah minat baca sih udah menurut aku udah tergantung masing-masing orang ya, sering untuk minat baca. Nah, tapi kalau misalnya untuk meningkat minat baca tuh yang pasti pertama menurut saya adalah membaca buku yang diminati. Jadi jangan baca buku yang nggak diminati gitu. Itu untuk meningkatkan minat baca seseorang, mungkin seperti itu ya. Baca dulu buku yang diminati, karena kan riset kan luas banget ya. Dan aku yakin pasti semua orang, teman-teman pasti punya banget apa ya namanya ya, banget
minatnya masing-masing gitu. Nggak mungkin punya minat kan ya? Atau ada yang nggak punya minat, jangan-jangan. Pasti punya minat lah ya. Pasti punya minat di sesuatu yang ininya gitu. Nah gitu, mungkin bisa diteliti di bagian situ. Nah dari situ bisa muncul ide-ide riset yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Kang. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi Kak? Angkatan 22 nih, kan kita bentar lagi RBL. Apa ada yang mau ditanyain dulu nih sama Kang Mulkinya? Ya nih, Nah, ada lagi nih yang bertanya. Kang, saya Anju Listia Dewi dari kelas 10 MIPA 2. Izin bertanya. Kalau kita masuk ke bidang yang belum dikuasai sama sekali, itu cara mulai belajarnya gimana, Kang? Terima kasih sebelumnya. Oke, tapi minat nggak di bidang itu? Anju ya namanya. ya boleh Boleh di aja di unmute aja. Oh, Kang. Ya, Anju minat lagi minat nggak di bidang itu yang akan dipelajarinya? Sebenarnya sih aku masuk ke bidang ini cuma kayak penasaran gitu, Kang, gimana sih bidang ini gitu. Karena emang sebelumnya belum pernah ngedengar juga kan astronomi itu gimana gitu, Kang. Siap. Oke. Kalau nggak salah seingat aku ya, mungkin sepengetahuan aku aja sih. Mungkin Anju bisa tanya-tanya ke yang lain-lain juga kayak gimana. Jadi uh, sama kok aku juga dulu pas matematika itu aku mulai dari belajar dulu pas zaman dari apa ya? Aku tuh ikutan olimpiade pas kelas 4 kalau nggak salah. Aku baru mulai belajar pas kelas 3 kalau nggak salah. Nah itu tuh sama sekali aku nggak tahu apa tentang matematika, kayak apa ini matematika, bahkan nilai matematika aku kayak nilainya jelek banget kayak gitulah. Tapi aku tiba-tiba suruh ikutan olimpiade matematika, katanya tujuannya buat meningkatkan nilai matematika aku. Itu aneh banget kan ya sebenarnya. Kayak tiba-tiba kayak gitu. Nah tapi waktu itu aku tuh diajarin sama guru aku dari konsepnya dasar, benar-benar konsep dasar awal dulu gitu, benar konsep asal dulu. Dan buat OSN atau KSN itu aku belajar dari soal-soal dari OSK sebelum setahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Mungkin kalau buat astronomi, seingat aku kan astronomi itu hubungannya sama fisika ya kalau nggak salah ya. Nah mungkin Anjo kalau misalnya sama sekali belum menguasai astronominya, itu bisa banget belajar si konsep fisikanya dulu, tapi dihubunginnya sama astronominya. Dan mungkin bisa, dan setahu aku sekarang tuh udah banyak banget apa ya buku-buku tentang OSN lah atau KSN lah di luar. Nah itu juga bisa beli di situ gitu. Oke. Oh ada yang nanya lagi tuh dari Kodri ya. Assalamualaikum Kang, saya Kodri. Izin bertanya, kalau menurut Akang manfaat dari ikutan KSN Di kehidupan. Sorry nih nggak kelihatan. Panitia boleh geser nggak? Oh nih, kalau menurut Akang, manfaat dari ikutan KSN di kehidupan kuliah atau kerja itu apa sih, Kang? Apalagi Akang kuliah di bidang kedokteran yang tidak terlalu bersinggungan dengan matematika. Terima kasih, Kang. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Manfaat KSN di kehidupan kuliah atau kerja itu apa sih sebenarnya? Nah, apa ya manfaatnya? Enggak ding. Manfaatnya itu adalah yang pasti ini aku ya, apa namanya, sepengalaman aku bahwa di kuliah dan kerja itu kita tuh butuh banget yang namanya konsep berpikir atau critical thinking. Konsep berpikir yang critical thinking. Soalnya mulai di kuliah dan dimulai kuliah itu dibutuhkan banget namanya problem solving. Banyak banget problem solving kayak menyelesaikanlah masalah atau kayak banyak banget bikin karya tulis ilmiah dan kayak banyak banget bikin tentang esai-esai, dan itu tuh butuh banget namanya critical thinking dan problem solving. Nah, menurut aku di KSN itu bakalan kebentuk banget yang namanya critical thinking sama problem solving itu.
Nah, kalau di kedokteran emang sih nggak bersinggungan sama matematika, emang sama sekali nggak malah. Bukan nggak sama sekali sih, sebenarnya masih ada matematikanya, tapi dikit banget. Nah, cuman emang yang alhamdulillahnya kepake di akunya adalah karena di kedokteran itu intinya adalah konsep berpikirnya. Jadinya makanya alhamdulillahnya di aku kepake gitu. Kepake dalam bentuk konsep berpikir. Seperti itu. Oke, Kang. Apa ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu nih, sekitar 3 menit 3 lagi. menit lagi. Lumayan nih 3 menit untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Gimana nih, Teh? Akang Teteh Panit, apakah ada yang mau bertanya? Kayaknya agak bingung ya. Oke, mungkin kita tutup sesi Q&A hari ini bersama Kang Mulki. Terima kasih Kang Mulki atas materinya yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang Kang Mulki jangan kemana-mana dulu ya, Kang. Soalnya kita mau foto bareng dulu. Oh iya, siap. Oke, untuk seksi dokumentasi boleh mengambil Memberikan alih aba-aba. ya, dan memberikan aba-aba untuk berfoto. Oke, semuanya bersiap-siap. Lihat kamera masing-masing ya, bebas posisinya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 2 kali lagi maaf. 3 slide. 1, 2, 3. Oke. Last one. 1, 2, 3. Oh, ini belum pada on cam ya, yang Panit sama yang lainnya juga boleh on cam, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Akang sudah menyempatkan waktunya di sini bersama kami. Kang Mulki boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Iya. Makasih ya teman-teman semua, semangat. Iya, Kang. Terima kasih, Sehat-sehat Kang. selalu, Kang. Terima kasih.